Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita membahas ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, ada 4 ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, hari ini kita konsentrasikan pada satu ruang lingkup, yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Ada yang tahu ada berapa domain hasil belajar? Domain hasil belajar menurut Bloom itu ada 3, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Nah, ketiga domain tersebut ya disusun dengan beberapa jenjang tingkatan. Yang pertama kita bahas yaitu domain kognitif. Pertama, domain kognitif terdiri dari 6 jenjang kemampuan. 1, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua adalah pemahaman. Yang ketiga adalah penerapan. Kata kerja operasionalnya adalah 4, analisis. 5, sintesis. Yang keenam adalah evaluasi. Kata kerja operasionalnya adalah domain kedua adalah domain afektif atau sikap. Yang terakhir, domain hasil belajar adalah domain psikomotor. Sudah kita bahas hari ini ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Nah, ada 3 domain menurut Benjamin S. Bloom, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Nah, bagaimana contoh ya terkait domain kognitif pada jenjang pertama, yaitu jenjang pengetahuan. Nah, bisa Anda berikan pertanyaan kepada siswa Anda. Nah, sebutkan sila dalam Pancasila. Ini adalah tataran pengetahuan. Yang kedua adalah pemahaman. Nah, bisa Anda berikan pertanyaan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah penerapan. Bisa Anda berikan pertanyaan, gunakan rumus luas lingkaran untuk menghitung luas taman yang berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Nah, 3 jenjang ini adalah jenjang yang harus ditempuh oleh siswa dari tingkatan dasar sampai tingkatan menengah. Jadi jangan hanya cukup peserta didik sampai di jenjang pertama hanya tahu dan atau paham, tapi tidak bisa menerapkan. Nah, sementara yang keempat atau jenjang keempat, kita contohkan pertanyaannya adalah analisis faktor penyebab peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini biasanya jenjang 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah jenjang untuk ya siswa di atas tingkatan menengah, yaitu mereka yang menempuh pendidikan di tingkatan ya diploma ataupun kesarjanaan S1. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Nah, contohnya bisa dengan memberikan pertanyaan, berikan pendapat Anda tentang manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dia mampu mengevaluasi. Nah, pertanyaannya bisa Anda berikan, rancanglah poster kampanye lingkungan hidup yang mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu beberapa contoh ya pertanyaan untuk mengukur jenjang kemampuan siswa pada ranah kognitif. Nah, nanti silakan Anda cari ya tugas Anda. Nah, di rumah silakan Anda cari contoh-contoh ya terkait dengan ranah afektif dan psikomotor. Kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.